Oke, kita lanjutkan. Ini adalah metode yang kedua, namanya metode diskretisasi persamaan diferensial. Nah, kalau yang tadi itu kita ubah PDB orde 2 menjadi PDB orde 1. Begitu kan? Turun 1 derajat. Turun martabatnya 1 tingkat. Nah, kalau sekarang kita mau turunkan 2 tingkat sekaligus. Jadi bukan ke orde 1, tapi langsung ke persamaan aljabarnya. Jadi 2 tingkat ya itu. Udah level level turun 2 level. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan pendekatan finite difference. Sebetulnya metode Euler juga metode pendekatan finite difference, cuma dia pakai finite difference maju, forward. Nah, kita mau pakai yang sentral sekarang. Ada beberapa rumus yang perlu diperhatikan untuk yang finite difference ini. Ini saya tuliskan di atasnya. Nanti bisa di screenshot saja ya, atau dicatat boleh. Nah, ini persamaannya. Jadi kalau saya punya turunan pertama, DYI per DX gitu ya. Nah, maka ini bisa kita dekati dengan, ini kan orde 1. Kalau orde 1 itu turun 1 level. Soalnya itu masih gelap aja. Ya. Lagi aja. Nah, jadi yang ini orde 1 kita bisa jadikan jadi persamaan aljabar gitu ya. Nah, orde 2 pun bisa. Yang orde 2 pun kita turunkan levelnya. Jadi persamaan aljabar. 1/delta x² dalam kurung YI plus 1 minus 2I plus YI minus 1. Jadi ini dan ini. Ya, jadi logikanya sederhana sebetulnya metode finite difference itu. Jadi D itu kan difference ya. Tapi untuk yang kecil sekali, konsepnya konsep limit sebetulnya. Nah, kita pakai agak diperbesar pakai delta. Nah, delta itu kita bisa definisikan sebagai YI plus 1 dikurangi YI minus 1. Tapi harus dibagi dengan 2 delta X, 2 langkah ya. Jadi ini namanya selisih terpusat. Kalau yang metode Euler kemarin itu hanya satu saja forward. Kalau satu langkah saja, maka rumusnya YI plus 1 dikurangi YI saja dibagi delta X, bukan dibagi 2 delta X. Nah, kalau ini dibagi 2 delta X dan langkahnya 1 langkah ke depan dikurangi 1 langkah ke belakang. Nah, maka secara akurasi penghampiran selisih terpusat ya ini jauh lebih baik daripada yang metode Euler gitu ya. Nah, maka ini mestinya lebih lebih akurat dibandingkan dengan metode Euler yang selisih terpusat ya. Oke, jadi kita akan memanfaatkan ini karena di persamaan soal PDB tadi itu tidak ada turunan pertama, berarti kita akan pakai ini 1/delta x² dalam kurung YI plus 1 min 2 YI plus YI min 1. Oke, saya akan kembali lagi ke persoalan kita. Jadi persoalan kita ini mana tadi? Nah, ini persoalan kita. Jadi yang D kuadrat Y per DX² ini bisa kita gantikan dengan 1/delta x² YI plus 1 dikurangi 2 YI plus YI min 1. Begitu ya. Nah, ini jadinya akan menjadi gini. Ini persamaan diferensial biasa kita. Kita ubah D kuadrat Y per DX²-nya diganti dengan 1/delta x² dikali YI plus 1 dikurangi 2 YI tambah YI min 1. Nah, yang 3X-nya itu berubah jadi 3XI. Ini dipindahkan ke sebelah kiri jadi minus 3XI dikurangi 2. Gitu ya. Apa maksudnya ada I-nya? Nah, kalau ada I berarti itu artinya data. Data diskrit ya. Dan di matematika itu ada data kontinu dan ada data diskrit. Nah, kalau yang persamaan seperti ini itu data kontinu. Jadi X-nya mau berapa X-nya itu
mencakup seluruh bilangan real, gitu. Seluruh bilangan real yang ada di uh, matematika, ya. Tetapi kalau udah XI, berarti itu nanti ada interval yang akan kita terapkan, gitu ya. Jadi I ke 1, I ke 2, I ke 3 dan seterusnya. Berarti nanti ada interval. Tidak semua bilangan real masuk ke dalam situ, ke dalam rumus yang ini ya. Tergantung kita menetapkan intervalnya berapa. Nah, di sini kita akan pakai interval yang paling paling gampang dulu ya, delta X sama dengan 0,1. Ini yang paling gampang. Kenapa pakai 0,1? Karena ini, saya akan jelaskan konsep diskretisasinya sekarang. Nah, jadi kalau kita punya data dari 0 sampai dengan 1, X-nya ya. Dari soal kan X-nya ingin dievaluasi dari harga 0 sampai dengan 1. Berarti kalau saya pecah dengan delta X 0,1, saya akan punya data diskritnya adalah X0, X1, X2 sampai dengan X10. Begitu ya, karena selisihnya adalah 0,1. Nah, kalau pada posisi ujung-ujung, di posisi batas-batas, yaitu di posisi X0 sama dengan 0, dan di posisi X10 sama dengan 1, itu sudah diketahui harga Y-nya dari soal, yaitu harganya 1. Y10 1, Y0 sama dengan 1. Problemnya adalah harga Y1 sampai harga Y9. Itu kita nggak tahu nilainya berapa untuk X1 sampai dengan X9. X1 sampai dengan X9 kita tahu karena itu kan variabel bebas. Jadi kita yang menetapkan kan tergantung delta X-nya tadi. Tapi Y1 sampai Y9 kita nggak tahu. Nah, ini yang mau kita selesaikan. Harga Y1 dan sampai harga Y9. Apa artinya? Kalau saya punya 9 buah variabel, maka saya membutuhkan 9 buah persamaan untuk bisa menyelesaikan atau memperoleh harga Y1 sampai dengan Y9. Coba kalian bayangkan kalau kita menetapkan delta X 0,01. Nah, maka kita akan punya data sampai X100 nantinya. Artinya apa? Artinya nanti ada 99 variabel yang harus dicari tahu, dan itu artinya ada 99 persamaan yang harus diselesaikan secara simultan. Lama nanti penyelesaiannya ya. Jadi saya pakai di sini yang 0,1 dulu saja. Tapi kalau di program MATLAB sebetulnya gampang ini. Mau matriksnya 99 kali 99 is okay ya. Tapi kalau di sini agak repot ya di Excel ya. Kita harus nuliskan satu persatu itu lumayan ya. 99 kali 99 matriksnya repot. Nah, saya akan lanjutkan dengan delta X 0,1 ini. Jadi tadi rumusnya kita sudah punya, ini rumusnya. Kemudian kita sekarang masukkan data-datanya ya. Jadi kalau misalkan pada I sama dengan 1, dengan menggunakan rumus ini, kita masukkan I-nya ke rumus ini, itu artinya akan menjadi 1 per delta X kuadrat, Y, I-nya 1 ya, berarti Y2, dikurangi 2Y1, ditambah Y0. Nah, Y0 ini itu sudah ada angkanya, yaitu pada X sama dengan 0, Y0-nya sama dengan 1. Nah, ini saya masukkan angka 1. Lalu min 3 dikali X1. X1 juga sudah ada angkanya, yaitu 0,1. Variabel bebas kita kan, dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, ini persamaan yang pertama. Kita punya. Lalu persamaan yang kedua, sampai dengan ke-8, itu rumusnya akan sama. Maksudnya sama, polanya sama. Tidak ada angka yang bisa kita masukkan. Hanya nanti variabel bebasnya saja yang berubah. Gitu ya. Contoh untuk 2. Kalau I sama dengan 2, berarti nanti ini jadi Y3 dikurangi 2Y2 ditambah Y1. Nah, Y1 nggak ada, Y2 nggak ada, Y3 nggak ada. Lalu min 3X2. Nah, ini bisa kita ganti dengan 0,2 nantinya. Dan seterusnya. Nah, sementara untuk di ujung sebelah kanannya, yang dekat dengan nilai batas, kita punya untuk I sama dengan 9 di sini. Kalau kita masukkan ke rumus ini, berarti Y jadi Y10. Nah, Y10 itu sudah ada yang merupakan nilai batas yang di sebelah kanan. Y10 nilainya 1, kita masukkan ke sini. Sementara untuk apa namanya, yang 2Y9 ini kita masukkan, kita nggak punya datanya juga. Y9 tambah Y8.
Kemudian kita akan memperoleh harga 3x9, ini 0,9 kita masukkan kembali. Jadi kita akan punya 9 buah persamaan linear di sini, sistem persamaan linear. Jadi kalau diuraikan, ini kalau dituliskan menjadi sebuah persamaan, akan panjang ya, akan penuh ini satu halaman. Jadi saya ringkas aja dalam bentuk matriks ya. Nah, kalau diringkas dalam bentuk matriks, jadinya seperti ini. Matriks ukuran 9 kali 9 dengan variabel Y1 sampai dengan Y9. Dan yang vektor kolomnya itu tinggal memasukkan angka-angkanya. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa selesaikan menggunakan Excel ya. Menggunakan inversi matriks, lalu dikalikan dengan vektor kolom ini. Dapat nanti Y1 sampai dengan Y9-nya. Oke, kita akan coba di Excel ya, menyelesaikan matriks ini. Oke, Excel saya sudah terlihat lagi dengan Word-nya. Iya, sudah Pak. Oke, baik. Nah, kita coba selesaikan ini. Ini ya. Ini saya hide dulu. Yang ini yang sheet 1 itu kita pakai metode namanya tadi shooting method ya. Metode bidik tembak ini saya tuliskan. Shooting method. Kemudian untuk yang sheet 2-nya saya beri nama di sini metode diskretisasi ya. Oke. Sekarang kita definisikan dulu matriksnya. Matriks 9 kali 9-nya. Jadi kita tuliskan di sini biar nggak susah ya. Ini oke, gini aja. Jadi kita harus mengisi 9 angka di sini dan 9 angka ke bawah. 9 sampai sini ya. Nah, kita punya matriks ini. Nah, ini yang harus kita isi. Saya kasih warna ini ya. Kasih warna merah apa nih? Biru aja deh. Biru muda. Oke, ini. Nah, sekarang kita isikan satu persatu, mulai dari diagonalnya dulu, yang paling gampang. Diagonalnya itu angkanya -2 semua. Jadi -2, -2, ya, biar kelihatan. Nah, gini. -2, kemudian ini -2, -2, -2, -2, -2, -2, dan yang paling ujung -2 juga ya. Oke. Lalu kita isikan yang sebelahnya, sebelah atas. Di atasnya diagonal, itu angkanya 1. Jadi 1, 1, ini masih sama. Oke, kita dapat. Lalu kita isikan yang di bawahnya, di bawah diagonal. Di bawah diagonal 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ya. Nah, sisanya itu diisi dengan angka 0. Jadi yang ini 0, tinggal tarik aja ya ke kanan. Ini. Yang ini 0, tarik ke bawah. Ini 0, tarik ke bawah. 0, tarik ke bawah. Ini 0 juga, tarik ke bawah. 0, terakhir 0. Oke. Sekarang yang bawahnya. Yang di bawahnya juga 0 semua. Jadi kita tarik ke bawah. Kemudian ini tarik. Ini tarik. Oh, oke, tarik. Tarik. Sebetulnya bisa lebih gampang kalau kita isikan 0 dulu semua berarti ya. Isi 0 dulu semua. Baru kemudian kita isikan yang diagonalnya ya. Oke. Udah terlanjur. Nah, sekarang udah selesai ya. Matriks 9 kali 9-nya kita sudah punya.
Lalu kita definisikan vektornya sekarang. Vektor kolomnya sama, kita juga harus isikan 9 kali 1 ya vektor kolomnya. Vektor kolom itu yang ini, yang rumusnya 3 dikali 0,1 ditambah 2 kali delta x kuadrat kurang 1, itu untuk yang baris pertamanya, dan seterusnya ke bawah ya. Nah, pertama kita harus definisikan XI-nya dulu. XI-nya kan berubah ya, 0,1, 0,2, sampai 0,9. Jadi, saya akan definisikan di sini XI-nya, sebelahnya aja ya. Jadi, 0,1 sampai dengan 0,9 ya. Jadi, ini tarik, 0,9. Kok bisa gini? Oh, ini 0,2. Oke. Nah, kita sudah punya XI-nya, yang ini XI. Sekarang kita masukkan vektor kolomnya, rumusnya. Jadi sama dengan 3 dikali dengan XI ditambah 2 dikasih kurung. Ya. Lihat yang baris pertama ya. Baris pertama dari vektor kolom yang ini. 3 dikali XI ditambah 2 dikali delta X kuadrat dikurangi 1. Dikali delta X kuadrat. Delta X-nya itu 0,1. Berarti kita bikin 0,1 pangkat 2 gitu ya. Nah, jangan dulu dikurangi 1, biarin aja. Enter dulu. Baru kita tarik semuanya. Kan yang beda itu hanya di ujung ya. Di ujung atas dan di ujung bawah. Jadi yang di ujung atas tinggal dikurangi 1. Di ujung bawah juga dikurangi 1 gitu. Dah, selesai. Jadi kita sekarang punya vektornya. Sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya adalah mencari harga Y-nya, Y-I-nya. Nah, Y-I-nya itu kita selesaikan menggunakan perkalian matriks. Nah, ini kita kasih rumahnya dulu. 9 kali 1 juga ukurannya. Kita kalikan ya, sama dengan MMULT, multiplication, untuk si M inverse dari matriks 9 kali 9 ya. M inverse dari ini ya. Ini saya blok semuanya. Oke, tutup kurung. Kemudian titik koma. Lalu yang kita kalikan itu vektor kolomnya ini. Ini vektor kolomnya. Tutup kurung. Nah, eksekusinya jangan lupa Ctrl Shift Enter sekaligus. Nah, kita dapatkan angka seperti ini ya. Nah, ini kan harga Y1 sampai Y9. Jadi belum semua masuk datanya, yaitu nilai batasnya itu belum masuk. Jadi kita akan buat lebih lengkap. Ini saya pindahkan aja kemari. Ini saya pindahkan XI-nya. Kurang apa? Kurang angka 0 dan kurang data pada 1. Pada X sama dengan 1. Di sini XI, kemudian di sini YI. Ya. Nah, saya tarik aja deh. Oke. Nah, untuk yang 0 dan 1 itu nilainya sudah tahu ya, yaitu 1 dan di bawah itu 1. Nah, yang Y1 sampai Y9 itu ngambil dari hasil perhitungan di sini. Tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Kita akan plotkan antara X dengan Y-nya. Nah, ini hasilnya ini. Oke. Ini saya kasih sampai 1. Kemudian ini saya kasih sampai 1 juga. Nah, ini apa namanya? Minimumnya 0,5 ya. Oke. Ini yang semuanya kita bikin jadi 0,1 ya. Oke. Ini sumbu X, ini X, kemudian sumbu Y-nya. Oke, ini sumbu Y-nya. Nah,
itu. Udah bagus ya sekarang grafiknya. Oke. Kalau kita bandingkan antara shooting method dengan diskretisasi, ini hasilnya, tapi ini nggak apple to apple ya. Maksudnya delta X-nya yang satu 0,01, yang satu 0,1. Coba kita buat apple to apple. Jadi yang ini saya ubah menjadi 0,1 ya. Saya akan copy aja dulu ya. Ini saya copy, move create a copy. Ini saya pindahkan kemari. Ini kalau shooting method tapi dengan delta X, dx sama dengan 0,1 saja ya, tidak 0,01. Saya ganti ya ini. 0,1, apa yang terjadi? 0,1, kita optimasi lagi. Sebentar, yang ini kita ubah dulu 0,1, berarti ini 0,1. Nah, ini jadi gimana nih? Kayaknya jadi error nih. Ini saya hapus. Lihat ya. Oke. Tapi ini udah benar nih ininya. Enggak, belum. Masih 0,78 ya. Jadi kita coba bikin pakai goal seek lagi yang tadi. Jadi masuk ke data, what if analysis, goal seek to value 1 by changing cell-nya yang ini. Yang P-nya. Oke, saya dapat. Nah, ini hasilnya. Coba saya akan bandingkan dengan hasil yang di si metode finite difference ya. Ini saya bikin sebentar. Atau di sini saja ya saya bikin. Ini saya klik, select data, add, kemudian diskretisasi ya. Diskretisasi, X values-nya ini 0,1, 0 sampai 1, Y values-nya ini. Oke. Yang ini namanya shooting method Euler ya, shooting method Euler. Mungkin kalau pakai Runge-Kutta itu akan lebih baik pakai Runge-Kutta. Tapi kita coba bandingkan dua hal ini. Nah, ternyata kan ada selisih ya, ada perbedaan antara. Oke, saya kasih legendnya ya biar jelas. Legendnya di samping aja ya. Jadi yang warna biru itu shooting method dengan menggunakan Euler, sementara yang warna orange ini ya itu pakai diskretisasi. Mana yang lebih baik? Saya kira yang diskretisasi itu akan lebih baik karena diskretisasi itu pakai metode sentral yang dia akurasinya lebih baik daripada metode Euler. Tetapi kalau metode Euler kita perkecil lagi H-nya, nah coba kita lihat ya. Yang ini kan H-nya 0,1. Saya akan bandingkan dengan H-nya yang add shooting method. Saya tuliskan kepanjangan ya. Apa? Shooting method Euler dx-nya sama dengan 0, sekarang yang 0,01 ya kita bandingkan. Yang 0,01 ini ya. Kemudian y-nya ini. Nah, tuh kelihatan ya. Kalau x-nya delta x-nya kita perkecil jadi 0,01 maka sudah hampir mirip lah dengan yang diskretisasi. Tetapi yang diskretisasi dengan delta x 0,1 saja itu sudah cukup akurat gitu ya. Ini diskretisasi dx-nya sama dengan 0,1. Kemudian satu lagi yang shooting method Euler ini dx-nya sama dengan 0,1. Oke, gitu ya. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan sampai sini.